Halo semeton Sarang Semi, selamat datang di channel gua bersama gua Wahyu Setiawan. Oke, sekarang gua akan menceritakan pengalaman nyata dari semeton yang sudah mengirimkan ceritanya di email gua ya guys ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Let's go. Judul ceritanya adalah Penumpang Misterius ya guys ya. Cerita ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang driver taksi online yang namanya kita sebut saja Doni atau ya. Awal dari ceritanya adalah pada saat siang, namun langit terlihat mendung kelabu ya guys ya. Cuaca yang semula mendung berlanjut menjadi hujan gerimis. Memang di bulan November dan Desember curah hujan terus meningkat dibandingkan bulan sebelumnya ya guys ya. Hal itu berpengaruh pada usaha-usaha mikro seperti penjualan makanan atau jasa transportasi, termasuk yang digeluti si Doni ini. Beberapa hari belakangan ini orderan di aplikasi taksi online ini sepi ya guys ya. Mungkin hanya ada 2 atau 3 kali saja orderan dalam sehari. Si Doni langsung bergegas menuju keramaian di pusat kota seperti sekitar sekolah, mall, komplek, atau pasar. Barangkali hari ini rezeki akan lancar, firasatnya Tony kayak gitu guys. Namun mendekati sore hari tak satupun orderan yang didapat oleh si Doni ini. Meski begitu, Doni tetap menjalankan mobilnya berpindah menuju tempat lain untuk mendapatkan penumpang. Sayangnya hingga malam tiba, tak satupun orderan yang Doni dapatkan. Hujan yang tadinya gerimis kini mulai deras. Doni pun melaju menyusuri jalanan sepi di tengah kota kala hari itu menjelang pukul 7 malam. Saat tengah mengemudi, pandangannya tertuju pada sisi jalan tempat sebuah halte. Terlihat seorang ibu berserta 2 anaknya, 1 bayi dan satunya sekitar umur 6 tahun. Seperti sedang mencari tumpangan ya guys. Ibu itu menatap ujung jalan sembari menepuk dengan pelan bayi dalam gendongan, sementara si anak yang lagi satunya berada di sisinya meringkuk menyilangkan tangan di antara bahu seperti menahan dingin. Hujan bercampur angin dengan gemuruh petir kian menjadi hingga memunculkan rasa iba pada ibu tadi. Si Doni pun menghentikan laju mobilnya dan berjalan mundur lalu membukakan jendela agar bisa berkomunikasi dengannya. Tak ada salahnya aku menawari dia untuk naik mobilku, kata si Doni dalam hati ya guys. Mbak, mari saya antar. Kalau sudah malam begini tak ada kendaraan umum yang lewat, apalagi hujan, ucap si Doni dari jendela mobil ya guys. Perempuan itu hanya menatap tanpa bicara sedikit pun. Ia membenahi helaian rambutnya yang turun menutupi wajah. Si Doni kembali mengulang ucapan meski awalnya dia menolak. Namun tangis bayi dalam dekapannya membuat ia bersedia masuk ke dalam dan menerima tawarannya. Setelah ibu itu masuk, ia memberi instruksi dengan telunjuk agar si Doni berjalan belok kiri. Selebihnya ia tampak dalam diam selama perjalanan guys. Dari kaca dashboard, si Doni bisa melihat ibu muda itu menatap pada wajah anaknya, seperti sedang berusaha menenangkan si bayi yang tengah menangis. Rasa kantuknya si Doni perlahan menguap-nguap gitu guys. Namun Doni kembali terjaga saat terdengar suara ibu yang sedang bersenandung. Ibu itu sedang bernyanyi guys. Gini nyanyiannya. Gua gak bisa nyanyi ya guys ya. Ntar gue isiin suara nyanyiannya di videonya ya guys ya. Suara yang sungguh merdu, tapi entah kenapa bulu kuduknya si Doni justru meremang kayak merinding gitu guys. Apalagi sekilas tadi sempat tercium bau anyir darah guys. Sudahlah, mungkin itu aroma sampah di tepi jalan yang berada di dekat jembatan tadi, pikiran dalam hatinya si Doni guys. Berjalan sekitar 3 km, ibu di kursi penumpang itu menepuk bahunya. Ia meminta berhenti dan turun di sebuah gang. Ketika turun, ibu itu memberikan uang entah beberapa jumlahnya. Uang itu terlihat kucel. Dia memaksa Doni agar mau menerima meski Doni katakan, aku hanya berniat
membantunya, tapi demi menjaga perasaan ibu itu, Doni pun mau menerima uang tersebut. Setelah berlalu dari tempat itu, Doni memeriksa uang yang ia terima tadi. Siapa tahu cukup untuk membeli makanan dan secangkir kopi di warung pojok dekat terminal. Doni terbelalak heran ketika uang yang diterima Doni hanya sejumlah Rp1.000. Tapi dari tampilannya uang itu adalah uang lawas keluaran sekitar tahun 90-an. Doni urungkan niatnya untuk mampir membeli makanan. Toh di rumah masih ada mie instan. Gitu pikirannya si Doni. Terkait uang ibu tadi yang anggap saja buat koleksi saja. Hanya berselang beberapa menit setelah Doni memasukkan uang ke dalam dompet, ponselnya bergetar menandakan ada orderan masuk melalui aplikasi. Orderan pertama berjalan dengan baik. Tanpa menunggu lama, orderan yang lain masuk lagi. Begitu seterusnya hingga malam nyaris pukul 12 malam. Alhamdulillah, ternyata kebaikan selalu berbuah kebaikan. Ucap si Doni seraya menuju arah pulang. Perasaan yang semula muram kini berubah menjadi lebih riang gitu guys. Apalagi laba hari ini mencapai Rp300.000. Lumayan dari hari sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, entah kenapa kembali terdengar suara perempuan bersenandung seperti berada di jok belakang. Lagi terdengar suara nyanyian seperti tadi ya guys ya. Si Doni menoleh memeriksa suara tersebut, tapi tak ada seorang pun berada di jok belakang. Enggan memikirkan hal yang aneh, si Doni terus melaju tanpa menghiraukan hal-hal yang tak masuk akal ya guys ya. Keesokan harinya, Doni telah siap berangkat mencari orderan seperti biasa. Terlebih dulu Doni membersihkan mobil agar tetap nyaman bagi para penumpang. Hah? Kok ada uang di sini? Tanya seorang diri dalam keheranan. Doni menemukan uang dalam sebuah ikatan karet sejumlah Rp1.000.000 di kursi penumpang. Doni coba mengingat siapa penumpang semalam yang mungkin memiliki uang yang ditemukan Doni tersebut. Sambil mempersiapkan diri untuk berangkat, maka Doni menyimpan uang tersebut di dalam laci dashboard mobil ya guys ya. Barangkali ada yang kehilangan lalu menghubunginya nanti. Pagi berikutnya seperti biasa, Doni membersihkan mobil dan kursi penumpang. Setelah itu memeriksa laci kembali, si Doni terheran-heran guys. Karena uang yang ditemukan kemarin jumlahnya berubah menjadi Rp2.000.000. Sejenak si Doni berpikir guys, mungkin kemarin aku salah hitung, kata si Doni. Sejak menolong ibu yang di jalan tersebut, tempo hari rezeki seolah melimpah setiap hari. Bahkan dalam sehari Doni bisa mendapatkan 1 hingga 2 juta laba bersih termasuk tips dari pengguna jasanya. Keanehan terus berlangsung ketika tiap pagi saat Doni lagi membersihkan mobil sebelum berangkat kerja, uang yang Doni masukkan ke dalam laci dashboard telah berjumlah nyaris 8 juta guys. Atau bertambah berlipat ganda gitu, banyak banget guys. Kali ini Doni benar-benar takut hingga tak terasa tangannya gemetar. Doni takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Hari demi hari terus berlalu. Uang dalam laci itu semakin banyak, hampir tak bisa terhitung lagi. Seperti berserakan dalam laci mobil. Tak selembar uang pun berani si Doni gunakan. Rasa takut terus ada, siapa tahu ada orang yang berniat jahat untuk menjebak dengan uang hasil kejahatan. Tapi bagaimana mungkin terjadi? Jendela dan pintu mobil selalu terkunci dan tak ada selain si Doni yang bisa membuka pintu tersebut guys. Hampir sebulan berlalu dari peristiwa malam itu. Di suatu gang, saat Doni hendak pulang bekerja, Doni pun bertemu kembali dengan ibu 2 orang anak yang tempo hari lalu yang Doni beri tumpangan tersebut. Merasa penasaran, Doni mengajaknya naik mobil untuk mengantarkan dia pulang. Seperti sebelumnya, ia terdengar bersenandung di kursi belakang dan menenangkan bayinya. Nah, saat melintas di sebuah jalan gelap dan sepi, Doni merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Seketika Doni melihat melalui kaca dashboard di kursi penumpang
teriaknya kaget. Dari kaca tampak sosok perempuan berbaju putih kusam dengan rambut berurai menutupi wajahnya, guys. Menggendong pocong dalam ukuran kecil. Juga seseorang bocah dengan wajah bersimbah darah gitu, guys. Gimana kalau lo jadi si Doni, gimana perasaan kamu pada saat melihat tersebut ya, guys ya? Lalu si Doni itu langsung tekan tuas rem mendadak. Lalu berhenti di dekat lampu penerangan jalan untuk memeriksa ulang apa yang Doni lihat barusan. Rupanya wajah seram yang tadi tampak di kaca dashboard berganti menjadi seseorang ibu dan 2 orang anak. Doni mengusap dadanya tanda merasa lega, guys. Ternyata hanya ilusi. Hingga Doni kembali melanjutkan perjalanan. Sekian menit berlalu, perempuan itu meminta turun di sebuah perempatan jalanan sepi. Bahkan hanya semak belukar yang ditubuhi pohon bambu lebat di sekitar perempatan jalan tersebut, ya. Seperti sebelumnya, ia memaksa supaya Doni mau menerima upah darinya. Meski Doni menolak. Gini pesan dari ibu yang ngasih duit itu, guys. Tak baik menolak rezeki. Nanti setelah dari sini jangan sekali-sekali menoleh ke belakang. Terus saja sampai kamu berada di jalur mendekati tempat tinggalmu. Karena gelap, Doni tak bisa melihat wajahnya dengan jelas, guys. Hanya sekilas rambut perempuan itu terjuntai menutupi wajah, lalu berjalan menggandeng anaknya menuju sisi jalan lainnya. Doni hendak melanjutkan jalan menuju arah pulang. Ucapan ibu muda tadi justru membuatnya rasa penasaran berkecamuk meski Doni sudah merasa tak enak hati dan menahan untuk tak menoleh. Tapi akhirnya si Doni ini melakukan menoleh ke belakang, guys. Si Doni berteriak kaget. Jalanan aspal yang sepi itu tiba-tiba berubah menjadi pemakaman umum yang jauh dari jalan raya. Doni turun untuk meyakinkan diri dan benar saja ini adalah area pemakaman. Terlihat dari beberapa pohon Kamboja dan batu nisan dan sebuah bangunan sederhana tempat menyimpan keranda gitu, guys. Doni pun bergindik mengeri memandang perempuan yang masih terlihat olehnya di seberang jalan gitu, guys. Ketika perempuan itu berubah menjadi sosok kuntilanak, menggendong bayi pocong, serta menggandeng makhluk kerdil seperti tuyul. Seketika suasana menjadi menyeramkan. Suara-suara bising di telinga, dari mulai tawa melengking, menyeramkan itu, guys. Hingga tangisan teratap pilu bernada kesedihan. Badannya si Dodi terasa lemas seolah tidak ada tenaga, mual serta pusing karena bagian lehernya terasa berat dan dingin, apalagi malam menunjukkan menjelang tengah malam. Suasana begitu mengencengkan. Doni sangat takut lalu pingsan dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya Doni dibangunkan sekumpulan orang yang hendak ziarah. Seorang pria di antara mereka mengatakan bahwa Doni tertidur di makam istri dan anaknya yang meninggal akibat kecelakaan saat menyeberang jalan. Pria itu sempat bertanya tentang mobil si Doni. Akhirnya Doni juga bercerita bahwa mobil itu Doni dapatkan secara murah dari seorang penjual di Facebook, ya, guys. Meski Doni membeli secara legal, rupanya mobil itu jugalah yang merenggut nyawa ibu muda dan 2 anak tersebut. Lalu si Doni ini diantarkan oleh pria yang ziarah tersebut. Tiba di rumah, Doni memeriksa uang yang berada di laci dashboard mobilnya tersebut. Tak ada uang sama sekali, hanya daun-daun kemboja kering dan kembang tanam. Pikirannya si Doni masih menggantung dan merasa linglung. Beberapa hari Doni tak bisa bicara dengan orang-orang di sekitarnya. Masih terbayang dalam ingatan makhluk menyeramkan yang ditemui Doni di area pemakaman pada malam itu, guys. Setelah si Doni ini pulih, Doni berinisiatif untuk menjual mobil tersebut dan membeli mobil lain sebagai gantinya. Entah kebetulan atau bagaimana, orderan taksi online-nya selalu lancar dan mendapatkan untungan lebih besar dari sebelumnya. Nah, pada saat Doni ngecek marketplace nih, masih sering Doni lihat mobil yang sama terus ditawarkan. Cerita horor yang beredar
bahwa dari mobil itu sering terdengar suara perempuan yang bersenandung. Ratapan kesakitan dan ceceran darah mendadak muncul di jok belakang. Perlu diketahui bahwa si penabrak juga bertanggung jawab penuh pada ahli waris sang suami. Namun keganjilan tak pernah berhenti menghantui pemilik mobil yang selanjutnya. Tamat guys, segitu aja ceritanya guys. Oke, gimana Ton ceritanya yang tadi? Tolong komen di bawah video ini ya Ton ya. Dan kasih saran untuk video selanjutnya atau punya cerita horor yang bisa kalian share untuk semeton di channel ini. Kalian bisa kirimkan cerita kalian di email yang tertera di bawah ini ya guys ya. Oke, kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa klik tombol like ya guys ya. Dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.